sesi tanya jawab. Dan di sini mohon izin Ibu dan Bapak yang terhormat, masih luar biasa ada 1, 2, 3, 7 yang sudah raise hand dari awal. Mas, kanggo kowe sing isih seneng mabuk, lereno wis to. Akeh ono ngopi. Mergo urip kuwi butuh inspirasi, ora mung halusinasi. Pak Yudi Hartono, disilakan dan mohon sebutkan untuk siapakah gerangan pertanyaan Bapak. Silakan Pak. Baik Ibu, kedengaran ya Bu? Ya, cukup jelas Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tata cara pendaftaran pada siswa-siswa yang belum mendapatkan KJP. Saya melihat dari dari pengelolaan DT sesuai pergub gitu ya. Jadi pendaftaran pertama yang belum mendapatkan KJP itu pertama adalah mendaftarkan diri ke kelurahan begitu ya. Nah itu pertanyaan saya sejak kapan pendaftaran KJP itu ke kelurahan atau DTKS ke kelurahan? Karena sudah beberapa tahun semenjak DTKS pendataan KJP ini dilimpahkan ke Dinas Sosial, selalu saya mengarahkan. Mohon maaf, saya dari SD Tengah 01, saya dari Kramat Jati, saya operator, saya lupa. Ini saya selalu mengarahkan orang tua ini untuk ke kelurahan. Tetapi di kelurahan itu seperti miskomunikasi gitu. Di sana dilimpahkan lagi ke sekolah gitu. Ada yang sudah didaftar, ini sudah masuk pendaftaran, tinggal tunggu proses. Nah, proses itu coba tanyakan ke sekolah. Ada lagi juga yang Pak katanya daftarnya ke sekolah gitu. Nah, ini saya tolong nanti klarifikasinya bahwa pendaftarannya itu apakah kelurahan atau bagaimana. Berikutnya adalah proses pendaftaran dari orang tua ini mendaftar di kelurahan atau dimanapun sampai dia masuk ke dalam sistem sekolah itu berapa lama gitu. Jadi ini kita juga kayak kurang mendapatkan informasi ini. Jadi ini prosesnya ini berapa lama sih gitu. Sehingga orang tua tidak bertanya-tanya terus ke sekolah. Karena orang tua itu pasti nanyanya ke operator. Nggak mungkin dia nanya ke kelurahan, ke DTKS, nggak mungkin gitu. Pasti ke operator. Nah, proses ini tuh berapa lama gitu. Kita operator adalah tumpuan sekolah atau tempat bertanyanya orang tua itu. Tentang KJP apalagi, wah kalau pertanyaan tentang KJP itu langsung paling agresif. Jadi berapa lama ini prosesnya? Gitu. Nah berikutnya adalah bentuk survei Dinas Sosial itu ke peserta. Yang saya dengar adalah ada survei dari Dinas Sosial itu ke peserta. Misalnya ke RT. Dari RT nanti diarahkan ke alamat yang dituju. Nah, pertanyaan saya, ada beberapa orang tua yang pindah alamat, tetapi dia RT-nya nggak tahu, sehingga dia terputus. Gitu. Padahal dia misalnya pindahnya hanya lain RW, misalnya kayak gitu, dia nggak tahu, akhirnya terputus. Nah, ini yang jadi, dia nanyanya ke sekolah lah. Sekolah hanya melihat pada sistem KJP yang ada di sekolah. Jadi tolong diperjelas lagi ini proses-proses ini sehingga saya sebagai operator bisa memberikan masukan atau memberikan informasi ke orang tua dengan detail gitu. Jadi pendaftaran ini sebenarnya ada di mana sih Pak? Gitu. Ini kelas 1, kelas 2 nih hampir nggak ada yang nggak ada yang daftar, belum ada yang mendapatkan KJP gitu. Jadi seperti apa sih proses pendaftarannya itu? Baik, iya. Itu, masih Bu. ada lagi pertanyaan, mohon izin Pak Yudi. Ya, cukup Bu.
Untuk baik. sementara seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangat sekali dari SD Tengah 01 operator Pak Yudi Hartono. Untuk itu dimohon Pak Ahmad Fahru Rozi disilahkan untuk menjawab langsung Pak, karena banyak nih Pak. Silahkan Pak Rozi. Baik, terima kasih. Dengan dari Pusdatin Jamsos ya, dengan Bapak Indra. Jadi tadi menyampaikan sejak kapan ya data dipergunakan sebagai sumber data di terakhir ya, sekolah melakukan proses pendataan secara tahun 2020. Ya sebenarnya di tahap itu kita sudah harus running dengan data DTKS karena belum siap. Maka kesempatan untuk mengelola data sendiri secara mandiri yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Jadi ke saat itu di tahap 1 tahun 2020, jadi orang tua yang meminta formulir ya untuk dalam. Nah, sejak tahap 2 tahun 2020 maka baru berlaku sekolah tidak lagi melakukan proses penginputan data calon penerima KJP. Kenapa? Karena sumber datanya sudah kita dapatkan dari berbagai sumber. Di antaranya dari Dinas Sosial yaitu Pusdatin Jamsos Dinsos dengan memberikan data berupa DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, di mana sebelum pendataan kita melakukan surat, ya bersurat meminta data. Lalu data dari KPJ, Kartu Pekerja Jakarta yang dikeluarkan oleh Dinas Disnaker Trans, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lalu ada pengemudi Jaklingko, yaitu dari Dinas Perhubungan, dan data sumber data lainnya. Nah, pada saat itu juga ditetapkan karena data yang kita butuhkan belum didukung, maka berdasarkan hasil rapat sebagai salah satu sumber data agar tidak terjadi ketimpangan, maka penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2020 itu juga dijadikan sebagai salah satu sumber data. Nah, di pendataan berikutnya maka disebut data existing ya. Di tahap 2 tahun 2020 disebutkan data existing. Data existing yang dimaksud adalah data tahap 1 tahun 2020. Nah, untuk mekanismenya kenapa di pendataan tahap 2 tahun 2020 disebutkan dipaparkan untuk sekolah ketika menerima data calon penerima KJP yang tertera atau terpampang di layar masing-masing, Mohon izin Pak Pak Thoyib, mohon izin. Salah. Itu di minta Ya. diumumkan ya, minta diumumkan oleh sekolah melalui media elektronik, baik WA Group yang dimiliki, Telegram, website dan sebagainya, agar sampai ke warga masyarakat sekolah mengetahui apakah nama anaknya ada atau tidak terdaftar sebagai calon penerima KJP Plus. Jika tidak ada, maka sesuai ketentuan diarahkan untuk ya menghubungi kelurahan setempat, kelurahan tempat tinggal mereka masing-masing untuk daftar DTKS, bukan daftar KJP atau daftar yang lainnya. Kalau daftar KJP kebanyakan dikembalikan lagi ke sekolah. Jadi bilangnya daftar DTKS, karena data DTKS itu secara global untuk pendataan jenis bantuan sosialnya jika ada instansi yang membutuhkan data, nanti ngambilnya satu tempat, yaitu dari Pusdatin Jamsos Dinsos. Untuk selebihnya, mekanisme, waktu, dan sebagainya, saya serahkan ke Pak Indra untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Fahru Rozi, dan silakan Pak Indra. Oh ya, terima kasih. Jadi saya belum bisa, masih di mute. Ya, terima kasih seperti yang sudah disampaikan Pak Oji ya. Jadi memang banyak, salah satunya kegiatan sosialisasi ini adalah tujuannya adalah untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan persepsi gitu seperti yang dialami. Kita memahami betul bagaimana operator sekolah saat terjadinya transisi regulasi gitu ya. Kemarin karena masyarakat itu bingung gitu. Di Pusdatin Jamsos sendiri memang banyak warga masyarakat yang datang untuk menanyakan perihal KJP ini. Kemudian memang seperti sebelumnya DTKS ini kan disahkan setiap 6 bulan sekali. DTKS itu disahkan mendaftar DTKS saat pendaftaran KJP tidak akan bisa langsung masuk otomatis ke menunggu pengesahan berikutnya. Ini memang kendala. Tapi setelah disosialisasikan soal bahwa penerima KJP ke DTKK, pendaftaran DTKS yang terakhir memang naik cukup signifikan gitu ya, karena mungkin sudah banyak para peserta didik, orang tua peserta didik yang mendaftar ke DTKS karena ingin anaknya tetap mendapatkan KJP.
Dan untuk kelurahan sendiri kemarin hari jam 9 sampai jam 11 kalau tidak salah, P4OP juga sudah melakukan sosialisasi kepada petugas kami di 267 kelurahan mengenai Suara sosialisasi Bapak KJP. putus-putus, Pak. Ya, Mohon izin. jadi Pak juga bisa mengerti bahwa misalnya Ya, Pak Indra. petugas kelurahan juga bisa memahami bahwa untuk KJP harus kemana, untuk mendaftar DTKS harus kemana, dan yang perlu diperhatikan juga bahwa pendaftaran yang tadi seperti di sebelumnya ya, banyak faktor juga yang mempengaruhi karena kita antara P4OP dengan DTKS, kemudian P4OP harus menyandingkan datanya dengan data Dapodik, itu jangan sampai saat penginputan NIK peserta didik itu ada yang salah, seperti angkanya berubah jadi 00 NIK-nya atau kurang dari 16 digit, itu akan mempengaruhi karena NIK menjadi patokan pemadanan antara data DTKS juga dengan data Dapodik. Seperti itu, Pak. Untuk pendaftaran sendiri itu akan kita lakukan setiap 3 bulan sekali ya Bapak Ibu, dan mungkin bulan depan akan ada pendaftaran lagi. Untuk informasinya bisa melihat di website dan sosial media resmi DKI Jakarta maupun Dinas Sosial, atau bisa juga biasanya kami melakukan sosialisasi juga ke para kelurahan dan ke RT RW. Jadi nanti misalnya ada peserta didik yang ingin mendaftar, mungkin bisa disampaikan ke RT-nya untuk diberitahu kalau ada pendaftaran DTKS atau FMOTM, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra dan juga Pak Fahru Rozi. Oh ya, saya dari SMP 150. Mungkin kurang lebih tadi pertanyaan saya sih sama seperti Pak Yudi ya, cuma mungkin ada yang saya ingin tambahkan. Yang pertama mungkin ini pertanyaan untuk Pak Indra ya, dari pihak DTKS. Jadi kami ini di sekolah tuh mengalami kendala untuk pada saat proses pemadanan data DTKS ke P4OP. Jadi seringkali orang tua tuh komplain, mereka tuh menyatakan bahwa mereka sudah daftar, kemudian mereka juga sudah disurvei dan bahkan sudah memiliki ID DTKS. Nah, seringkali orang tua ini kan pergi ke kelurahan ya, kemudian pihak kelurahan yang menangani masalah DTKS itu memberikan info kepada orang tua bahwa iya ibu ini sudah ada ID-nya, jadi ibu tinggal ke sekolah aja ya gitu. Nah jadi ketika orang tua ke sekolah, kami itu ditodong dengan ID itu dan dipertanyakan kenapa kok nama anak kita nggak ada gitu di sekolah. Jadi mungkin saya juga bingung ya untuk menjawabnya karena kita juga nggak memiliki akses ke DTKS tersebut. Jadi mungkin apakah Pak Indra ini dari DTKS itu apakah punya link atau website yang dimana orang tua itu bisa melihat update terkait proses DTKS, apakah mereka sudah terdaftar atau sudah survei dan bagaimana hasil surveinya itu lolos atau tidak. Jadi orang tua itu bisa memonitor langsung ya, tidak ke kami gitu, karena kami pun tidak memiliki link dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan orang tua itu. Kemudian yang kedua adalah kemarin saya temukan banyak penerima DTKS di sekolah saya itu setelah kita klarifikasi ada beberapa yang ternyata orang tuanya itu PNS, kemudian ada juga yang memiliki beberapa kendaraan roda 4 gitu. Nah, ketika kami langsung konfirmasi ke orang tua, mungkin yang PNS ada beberapa yang menolak gitu karena mereka saya nggak ngusul KJP kok kata dia gitu. Iya, cuma kami kan langsung otomatis mendapatkan data dari DTKS. Kemudian ada juga beberapa yang memiliki mobil tapi mereka tetap mau menerima, jadi kami juga nggak memiliki kewenangan untuk memutuskan ya Pak Indra atau bagaimana kami harus menyikapi hal tersebut. Kemudian untuk Pak Fahru Rozi, kendala yang sudah kami hadapi ini, kami mendapatkan permintaan nih dari operator KJP sekolah lain yang jenjangnya lebih tinggi dari SMP ya kalau saya. Jadi mereka itu meminta untuk surat mutasi KJP untuk anak-anak baru, mereka yang baru masuk nih PPDB. Padahal kan belum mulai ya, dan setahu saya kalau surat mutasi itu diperuntukkan untuk tahun lalu itu untuk yang tersangkut
gitu. Jadi kami nggak bisa berikan, tapi orang tua juga tetap nodong. Jadi saya juga bingung nih, apakah kita kasih, kalau kita kasih nanti ada yang hal yang tidak diinginkan, misalnya datanya masih tersangkut, kan itu bisa jadi miskomunikasi antara orang tua, sekolah asal dan sekolah lanjutannya. Kemudian yang kedua untuk Pak Fahru Rozi, untuk mutasi siswa ini yang masih tersangkut belajar dari pendataan di tahap yang lalu, semoga sih udah nggak ada ya. Tapi kalau masih memang ada anak kami yang tersangkut di SD atau anak kami dari SMP yang tersangkut datanya sedangkan harusnya ke SMA atau SMK, apakah kita bisa melakukannya masih via online, yaitu suratnya dikirim ke WhatsApp masing-masing admin KJP, atau sekolah harus datang langsung ke P4OP? Seperti itu aja. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih, luar biasa. Banyak sekali pertanyaannya dari Bu Ritsa, SMP Negeri 150 Jakarta. Kepada Pak Indra, disilahkan Pak. Ya, baik Bu Moderator, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak ya. Jadi yang pertama, memang sejauh ini memang mungkin ada kurang pemahaman juga dari petugas kami, peserta Jamsos, soal ini. Karena seperti saya jelaskan tadi berikutnya, ya sebelumnya, karena penetapan DTKS ini kan sebelumnya adalah per 6 bulan sekali. Jadi misalnya kalau misalnya petugas pendamsos itu bilang oh ya dia sudah masuk gitu atau sudah disurvei, tapi kalau belum ditetapkan oleh Kemensos, otomatis tidak akan masuk ke data DTKS yang dipadankan dengan P4OP seperti itu. Makanya jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah mungkin tadi di paparan di slide terakhir itu ada website kami, Bapak Ibu, itu PP Siladu kalau nggak salah alamatnya itu pp-pusdatin.go.id. Itu di situ kita bisa mengecek apakah kepala keluarga dari peserta didik sudah masuk ke dalam DTKS atau belum, dan ada di situ ada periode berapanya, periode penetapannya kapan. Jadi kita bisa dicek di situ. Jadi walaupun saya memang tidak mengerti ya, misalnya dia setelah dipadankan, kan kita harus melihat periode penetapan DTKS seperti itu. Jadi mungkin itu bisa membantu para operator sekolah untuk menjawab gitu. Kalau misalnya mereka mengklaim sudah ditetapkan, sudah masuk DTKS, diberitahu oleh petugas kelurahan, tapi silakan dicek dulu di website itu apa sudah atau belum. Dan di situ juga ada nomor call center, silakan kalau ada Bapak Ibu memiliki pertanyaan. Nah, nomor call center ini juga mungkin bisa berguna untuk tadi pertanyaan kedua, yaitu bila menemukan penerima DTKS ini mampu gitu. Karena saya juga, karena kan DTKS ini seperti apa ya, seperti adonannya gitu ya, adonan utamanya. Nah, nanti kan dari KJP hanya mengambil anak usia berapa diambil gitu. Jadi untuk KJP-nya apakah dikembalikan atau bagaimana itu mungkin nanti Pak Rozi yang bisa menambahkan. Itu dari saya, kalau ada yang belum terjawab silakan ditanyakan. Data yang mutasi. Pertama pastikan dulu para operator sekolah ya, mungkin operator sekolah yang menginput data Dapodik. Pastikan NIK masing-masing penerima masing-masing NIK siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu, pastikan datanya sudah terinput dengan benar. Kenapa? Karena data dari berbagai sumber data yang dimiliki P4OP, salah satunya DTKS, itu akan dipadankan dengan data Dapodik dan EMIS. Ya, Dapodik untuk sekolah Kemendikbud atau sekolah umum, dan EMIS untuk sekolah Kemenak. Jika datanya tidak valid, walaupun data DTKS-nya ada yang ditetapkan oleh Kemensos, itu tidak akan keluar. Ya. Atau misalkan juga sekolah A, ya, sekolah A, NIK-nya siswa A bersekolah di B, ya, diinput sudah benar datanya oleh sekolah B. Ternyata sekolah C menginput data siswa A yang ada di sekolah B. Nah, ketika proses pemadanan data, ternyata NIK yang ditemukan lebih awal adalah sekolah yang lain, bukan sekolah yang sebenarnya. Nah, itu juga menyebabkan data penerima KJP di sekolah tersebut hilang. Kenapa kok hilang? Sekarang hilang. Itu bisa jadi salah satu faktor. Faktor itu hanya berlaku bagi penerima existing, ya, berbeda dengan data DTKS.
Karena data DTKS ini kan fluktuatif, karena ekonomi seseorang bisa saat ini ekonominya di bawah, ditetapkan sebagai dari keluarga tidak mampu. Bisa jadi di tahap berikutnya datanya sudah membaik, ekonomi sudah membaik, dia termasuk dari keluarga mampu, maka tidak termasuk dalam data DTKS yang diberikan oleh Dinsos. Begitu. Jadi pastikan sekali lagi untuk teman-teman operator, NIK yang diinput masing-masing siswa sudah sesuai dengan data. Demikian Bu. Ya, dan untuk proses mutasinya itu sekolah yang mengurus ya. Sekolah yang mengurus ke Kasatprak Kecamatan bagi sekolah umum dan ke Penmat untuk sekolah di bawah naungan Kemenak. Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Fahrul Razi. Selanjutnya kita persilahkan untuk dari PKBM Nara Kreatif. Silahkan Bapak, dibuka mikrofonnya. Wah, iya Ibu terima kasih banyak. Saya sudah dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Januar, operator dari PKBM Nara Kreatif. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya perihal untuk sosialisasi KJP itu Bapak Ibu. Untuk sosialisasi KJP Plus itu kriteria untuk siswanya bagaimana ya Pak Bu ya? Itu aja sih yang saya ingin tanyakan. Karena pertanyaan lain sudah ditanyakan semua dan sudah kejawab juga. Luar biasa. Terima kasih, Pak Januar. Ya? Iya. Baik, silahkan dari P4OP Pak Rozi. Baik Ibu. Bu Indri mau bantu Bu Indri? Baik, Pak Januar ya dari PKBM tadi sesuai dengan yang saya sampaikan di slide awal, ini salah satu program strategis Pemda DKI Jakarta untuk mengentaskan kemiskinan usia 6 sampai 21 tahun. Jadi para penerima KJP ini wajib ya berusia minimal 6 sampai 21 tahun. Jadi ketika seorang siswa usianya lebih dari 21 tahun 1 hari, itu tidak berhak mendapatkan bantuan program KJP. Demikian Pak Januar. Baik, terima kasih Pak Rozi dan Pak Januar untuk boleh menurunkan resennya. Dilanjutkan sebelum ke 1, 2, 3, 4, 5 masih ada 17 lagi Pak Indra, Masya Allah. Marilah kita buka dulu yang dari YouTube. Mohon izin tadi masih disable ya untuk di chatnya sehingga beliau tadi japri ke saya. Ini dari operator Ibu. Ataufik. Ya, silakan. Di sini adalah mohon maaf chatnya disable. Pentingnya yang ingin saya tanyakan adalah mengenai jumlah rekening siswa yang banyak mengalami perubahan saldo menjadi 0 dan yang hanya turun kurang dari 100.000 seperti itu. Karena apa seperti itu? Ya, Pak Rozi. Ya, bisa. Baik, Ibu. Ini memang masalah ini. Jadi gini, memang ada kendala di sistem ya. Ada kendala sistem terjadi di bulan Mei sejak pencairan pertama tahap 1 tahun 2001 di bulan Mei. Memang ada kendala yang kita temukan di lapangan karena ada beberapa kasus kita lakukan, akhirnya memang pihak Bank DKI mengakui ada sistem yang error, maka jadilah blokiran merata Ibu ya, pemblokiran sedang menunggu laporan dari Bank DKI begitu Bu. Jadi ketika nanti kita temukan laporan dari Bank DKI mana yang bermasalah mana yang tidak bermasalah, nanti kita akan sampaikan melalui grup juga Bu, melalui grup yang telah dibuat. Luar biasa, baik, cukup jelas ya. Di sini yang bertanya adalah Ibu Yusi, operator dari Madrasah Ibtidaiyah Ataufik. Terima kasih. Dan kita lanjutkan sekarang untuk pertanyaan yang luar biasa banyak sekali. Sekarang sudah pukul 14.50, 10 menit ke depan ya. Baik, silakan ini Bapak atau Ibu Philip, silakan buka mikrofonnya Bapak atau Ibu. Ya, Bapak atau Ibu Philip. Halo, Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam, silahkan. Saya ingin bertanya, begini ya Bu, mohon maaf sebelumnya. Yang mendapat KJP ada kriterianya masing-masing ya Bu ya? Baik. Tapi ketika di lapangan
yang mendapat itu kemungkinan rata-rata ya, maaf itu orangnya yang sudah dikategorikan baik layak seperti itu ya. Oke. Ya betul Bunda, layak. Contoh dia punya mobil, ya kan, kendaraan. Tapi memang dari situ kepala keluarganya honor gitu. Sedangkan ada yang tidak masuk kategori, sedangkan dia harusnya layak, tapi tidak lulus gitu. Itu sedangkan penilaiannya kan bukan dari pihak sekolah kan ya. Ada penilaian dari kelurahan, RT RW dan kecamatan. Nah itu maksudnya bagaimana ya Bu, untuk yang benar-benar dapat yang layak gitu, jangan sampai ketika di lapangan kok yang sudah punya mobil berkendaraan. Siap. Baik, itu dari dulu juga sudah sering ada. Mohon izin ini Pak Fahrul Rozi dari Min 16 Jakarta, yang ini mungkin saya tambahkan sedikit. Ketika dulu kita sedang masih dalam penanganan langsung dari sekolah, kami wali kelas semua kami turunkan dan langsung survei langsung ke lapangan dan fotonya akurat sekali. Setelah itu lumayan agak lebih terpantau seperti itu. Tapi kalau sekarang memang lumayan juga yang sudah bermobil, yang layak huni dan rumahnya bagus-bagus dan seterusnya. Maka dengan kesalahan data ini mohon arahannya Pak Fahrul Rozi, silakan. Baik, izin Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Dinas Pendidikan melalui P4OP dalam menangani program KJP Pos ini hanya sebagai pengguna data. Ya, sekali lagi ingat, P4OP dari Dinas Pendidikan hanya sebagai pengguna data dari masing-masing instansi yang memberikan data, seperti sumber data dari Dinsos yaitu berupa DTKS. Jadi kalau ada hal-hal yang tadi ditemukan itu sudah wewenangnya dari atau tanggung jawab dari Dinsos, ya, nanti yang akan diaudit atau diverifikasi adalah Dinas Sosialnya. Ada juga dari jalur KPJ, ya, Kartu Pekerja Jakarta, itu salah satunya mungkin buruh, dari pasangannya mungkin jabatannya sebagai manajer BUMN, ya, atau dia PNS dan sebagainya. Nah itu nanti juga akan menjadi tanggung jawab dari Dinas Tenaga Kerja dan sebagainya. Jadi kita sebagai user pengguna tadi kalau masalah Dinas Sosial, jika ada penemuan seperti itu silakan bersurat menghubungi tadi yang call center sudah disebutkan. Cara bersurat nanti bisa ditembuskan ke kami. Jika sudah ada keputusan dari Dinas Sosial, baru kita melakukan eksekusi dengan pemblokiran status penerima KJP. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Fahrul Rozi. Tapi sebelum ke yang hadir di tatap layar ini, mohon izin Bapak kita layani dulu yang dari YouTube dan dari chat yang lainnya. Format apa sajakah yang perlu di-scan untuk upload data? Ini dari SMK Bina Medika. Silahkan Pak Fahrul Rozi. Yang perlu di-upload adalah sebagaimana biasa kalau kita ada bantuan sosial pasti ada surat permohonan, ya. Pertama surat permohonan bansos ke Gubernur DKI Jakarta. Kedua ada surat pernyataan penggunaan dana KJP. Ada surat pernyataan juga, ada 2 surat pernyataan. Sama ada formulir, ya, form untuk proses perbankan, ya, untuk data perbankan. Seperti itu. Waalaikumsalam, ya Pak. Terima kasih Pak Fahrul Rozi, mohon izin ya, agak pulang, Pak. banyak tapi ini penting juga. Bagaimana cara membuka Warni nggak datang Pak, dan nganter berobat anaknya. Mohon izin Pak ya, baik, terima kasih. Bagaimana cara membuka blokiran dan harus kemana orang tua? Jika harus menunggu dan bersabar kira-kira berapa minggu atau berapa bulan? Demikian Pak dari chat. Ya, terima kasih. Ini ada persepsi, ya, ada persepsi tentang buka blokir. Blokir yang sebenarnya adalah ketika penerima KJP dananya ada, ya, ada besaran dana di buku tabungan, ternyata tidak bisa dimanfaatkan di ATM, ya, artinya kita cek ATM-nya di mesin ATM ternyata saldonya 0, padahal di buku tabungannya ada. Dan itu adalah dana personal yang bisa dimanfaatkan. Itu sebenarnya data yang dibilang buka blokir. Tetapi kebanyakan buka blokir di sini, ya, ada seorang penerima KJP misalkan di tahun 2019 dia pernah sebagai penerima KJP, tetapi di tahun ini dia belum terima dana KJP. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, untuk mekanismenya Bapak Ibu jika ingin mendapatkan kembali bantuan KJP Pos atau KJMU silakan mendaftar, ya,
daftar DTKS di keluarga tempat tinggal mereka masing-masing. Jadi ada dua versi, dua persepsi yang saya tangkap dari semua layanan yang masuk ke saya, yang saya temuin. Buka blokir yang dananya di buku tabungannya ada, tetapi ketika mau ambil dananya di ATM ternyata saldonya nol. Itu dana personal. Ada juga yang memang sebelumnya dapat bantuan KJP, tetapi sekarang nggak dapat, mau dapat lagi gimana caranya? Itu bilangnya buka blokir. Jadi ada dua pemahaman saya tangkap dari lapangan. Baik, terima kasih Pak Fahru Rozi, dan kita kembali ke yang hadir di tatap layar ini. Silahkan Pak Daman Huri, sudah menunggu dari tadi. Ya, silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Pak. Saya yang menjawab boleh siapa saja. Tentang sistem mutasi ya. Di DTKS pada tahun lalu anak kita ada yang bahasa saya nih mental ke sekolah lain. Terus saya digiring ke kecamatan, apa istilahnya tuh. Kemudian dari situ pindah lagi ke Penmad. Dari Penmad ujung-ujungnya ke P4OP. Kebetulan ada yang saya kenal, akhirnya baru bisa terhapus atau terpindahkan itu di P4OP. Untuk pertanyaan ini kira-kira pastinya untuk mutasi yang seperti itu di mana? Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila anak ada yang sudah lulus, berarti kan kelas 7 gitu ya. Yep. Itu beberapa waktu yang lalu ada yang minta mutasi ke sekolah asal, padahal dia udah lulus. Itu memang seperti itu atau ada prosedur lain? Itu untuk masalah mutasi. Itu saja dulu barangkali. Untuk yang lain bersama pertanyaan. Terima kasih. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman Huri, dan silakan Pak Indra ataukah Pak Fahru Rozi. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Daman Huri ya. Secara regulasi kita sudah kasih amanah. Memang kalau ke kita bisa Pak. Tapi kalau ke kita semua dari masing-masing orang tua datang kita semua penuh Pak. Jadi ya, jadi kita minta bantuan dari kasat kecamatan membantu proses mutasi. Itu terpenting tadi saya katakan, karena tolong perhatikan dapodik ya, siswanya diinput dengan benar ya. Karena ketika proses pemadanan ada satu orang diinput 2 nik di 2 sekolah ya, bisa jadi ketika pemadanan ketemu di sekolah yang salah ya. Jadi anak itu mental ke sekolah yang salah, ya. Padahal di sekolah yang benar kok nama saya nggak muncul. Nah itu proses mutasi, ya, proses mutasi minta sekolah yang urus dengan membuat surat permohonan dengan data lampiran, soft copy-nya diserahkan ke Kasatra Kecamatan untuk sekolah umum, ya, ke Penmat untuk sekolah di bawah naungan Kemenat, ya Kemenat. Nah kalaupun ke kita, ya itu karena dilihat kondisi Pak. Kalau memang kita tidak terganggu, ya bisa kita layani, ya. Tetapi kalau memang semuanya ke kita, nah penuh lah Pak. Gitu. Itu yang pertama mutasi. Kedua, masalah apa tadi Pak? Udah kelas 7. Oh, udah kelas 7, baik. Ya. Udah kelas 7 juga sama nih, kelas 7. Sebenarnya sekolah yang manapun bisa. Ya, sekolah manapun bisa, yang mana ringan tangan Pak. Ya, jangan sampai orang tua ini merasa dipimpong, ya. Kalau sekolah lama diminta bantuannya, tolonglah dibuatkan surat pengantar, ya, diurus ke kecamatan atau ke Penmatnya. Kalau misalkan sekolah orang tua lebih nyaman ke sekolah yang barunya atau sekolah saat ini, ya silakan sekolah saat ini membantu memprosesnya Pak. Jangan sampai nanti dipimpong-pimpong, ternyata anaknya tidak. Artinya bisa gitu ya? Artinya bisa gitu ya? Bisa Pak, sesuai ketentuan ya, sesuai ketentuan existing ya. Existing kan kalau DTKS nggak ketahuan Pak. Kalau data DTKS kan nggak tahu. Yang tadi saya sampaikan bisa jadi saat ini ekonominya mungkin dikategorikan dari pihak Dinsos, termasuk dari keluarga tidak mampu. Bisa aja kemudian ekonominya membaik, termasuk dari menyebut
penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2020. Kalau memang ketika ditanya ada, ya, dengan bukti apa? Coba dicek statusnya. Kalau memang ada, belum masuk ke data di login sekolah pada pendataan tahap ini, maka minta dimutasikan ke Kasatwa Kecamatan untuk sekolah umum dan demikian Pak Damanhuri. Ya, saya dari MIA. Baik, terima kasih Pak Damanhuri dari Alisan Condet ya. Kita lanjutkan, mohon izin kita berpindah ke chat dulu Pak. Ini dari Pak Abdul Ghafur dari MTS Amanah Bamadita. Yang pertama, BPMS, apakah masih ada untuk siswa-siswi dan bagaimana proses pendaftarannya? Kemudian yang kedua, untuk guru yang punya ATM Bank DKI, apakah bisa menggunakan ATM-nya untuk belanja murah? Bagaimana prosesnya Bapak? Silakan Pak Fahru Razi. Untuk mengenai BPMS itu melalui usulan Bapak Ibu tadi sudah disebutkan di paparan, nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat tentang alurnya. Sedangkan untuk pangan murah silakan dengan Mbak Ika dari DKPKP melanjutkan. Ya, satu lagi Pak, tadi yang ATM Bank DKI. Untuk guru yang punya ATM Bank DKI apakah ya, itu, bisa? Ya, yang pangan murah dengan Ibu Ika. Siap. Baik. Ibu Ika dari DKPKP. Ya, selanjutnya Pak ada satu lagi nih, apakah anak dengan berkebutuhan khusus itu dapat KJP semua atau bagaimana? Karena banyak orang tua siswa yang menanyakan kepada pihak sekolah. Demikian Pak, terima kasih. Bisa, itu kan sudah diatur di sosis sekarang nih Bu, di peraturan sekarang bisa ada anak disabilitas atau orang tua disabilitas itu bisa dapat KJP Bu. Ada di materi paparan ini Bu, bisa dapat bantuan KJP. Baik. Terima kasih Bapak dan mohon izin selanjutnya kita dari SMK Kaula, Pak siapa Pak? Silakan Bapak dari Kaula. Ya, dari Kaula Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar masalahnya KJP terus ya Bu. Saya mau nanyakan tentang KJMU. Apakah ini layak KJMU itu di semester berapa ya Pak Fahru Roji sekarang pendataan ke sekolah? Terima kasih. Baik, untuk pendataan sekarang sesuai dengan pergub yang baru, pergub Bansos, itu jika statusnya sebagai mahasiswa, sekarang sudah aktif sebagai mahasiswa, itu maksimal di semester keempat mendaftar sebagai calon penerima. Jika dia bukan statusnya sebagai mahasiswa, ya ketika lulus sekolah, mau bekerja, ya atau dan lain sebagainya, nah itu maksimal di perusahaan. Jelas Pak? Terima Jadi kasih. kalau diaktif sebagai mahasiswa, maksimal semester keempat. Oh, terima kasih Pak Fahru, semester 4 ya. Baik, terima kasih dan Pak Fahru. Mohon izin kita kembali ke chat Pak. Dari SD swasta X4 Cibubur, sekolah kami mendapat bantuan BPMS PPBD tahun lalu, namun sampai saat ini siswa yang terdaftar belum bisa mencairkannya, padahal sudah mendapat surat buka blokir Bapak. Bagaimana untuk pembukaan pemblokiran tersebut? Mohon arahannya seperti itu Pak. Silahkan Bapak. Gimana Bu? BPMS ya? Iya betul. Tahun lalu sudah dapat tapi belum bisa dicairkan karena diblokir. Sudah dikasih surat blokiran, membuka blokirnya tapi ternyata masih belum bisa, seperti itu. Bagaimana arahannya? Oh begini Bu, BPMS ya. BPMS jadi ada dua jalur menurut surat instruksi Kepala Dinas nomor 65 tahun 2020. Jadi ada dua prosedur yang bisa dijalankan ya. Pertama, jika siswa kelas 1 yang menerima masih ada sangkutan uang pangkal, maka itu diurus oleh sekolah dengan melakukan proses pendebitan langsung ke Bank DKI dengan membawa surat pengantar lalu disertai dengan lampiran yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan pengawas. Itu diantar langsung ke Bank DKI. Kedua,
jika siswa penerima PPMS itu statusnya uang pangkalnya sudah lunas, maka sekolah membuatkan surat permohonan buka blokir ke P4OP ya, dengan melampirkan fotokopi KTP, KK, identitas buku tabungan, dan lampiran nama penerima seperti yang tertera di kepala dinas di lampiran ketiga kalau salah. Ya, itu diurus ke P4OP, nanti P4OP akan memberikan surat pengantar ke Bank DKI. Jika Bapak Ibu mengurus ke Bank DKI ada bermasalah, ya bisa menghubungi petugas kami di P4OP. Kenapa? Kami punya surat ya, surat instruksi dari pimpinan atas Bank DKI ke kantor layanan cabang. Jadi Bapak Ibu ada kendala ketika sampai di Bank DKI, jangan pulang dulu ketika ada kendala. Oke, baik Bapak, mohon izin. Ibu dan Bapak yang terhormat, mohon izin bukan mengurangi rasa hormat sama sekali, dan memang antusiasmenya luar biasa Pak Fahru Razi dan Pak Indra, semuanya Mbak Ika. Di sisi yang belum terjawab masih 23, dan juga ada 15 yang langsung raise hand Bapak, tapi waktu tidak memungkinkan, azan sudah sedang. Kebetulan depan rumah saya masjid, mohon izin kalau agak berisik. Sudah aja sekali lagi sudah ya, mohon izin Bapak, barangkali berkenan mungkin nomor Pak Fahru Razi bisa diberitahu kepada kami bagaimana supaya kami yang harus kami layani dengan sebaik bisa dijabrikan kepada Bapak, begitu. Bagaimana izin, Bapak? Bu, izin, siap. Saya sudah membuat grup 11 wilayah. Oh siap. Grup Telegram. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah dan operator sekolah, silakan menghubungi untuk sekolah umum ke Kasatlantas kecamatan masing-masing untuk bisa bergabung ke grup Telegram. Dan untuk Kemenak, silakan menghubungi penbatnya masing-masing. Saling belum ada orang tua masuk, dengan harapan untuk informasi tidak terlalu bocor lebih awal. Baik Bapak, terima kasih. Ibu sekali, silakan Ibu dan Bapak nanti yang belum terlayani di sini bisa langsung lihat di grup baik Telegram maupun yang lain. Untuk itu, Ibu, saya mau usul dong. Ya, gimana Ibu? Saya mau usul, kayaknya masalah yang saya lihat dari tahun ke tahun itu hampir sama ya Ibu ya. Satu, birokrasinya tolong diperbaiki, maksud saya kayak tadi banyak orang tua KJP yang datang ke saya karena tidak turun, tidak cair, itu dibilang dari bulan Mei katanya dananya sedang dialokasikan. Dan memang kalau kita ke Bank DKI itu kan kita harus nunggu dari pagi gitu. Saya rasa kalau sudah tidak tertampung di Bank DKI, apakah tidak bisa dipakai bank lain, bank swasta atau bank negeri lain yang bisa supaya prosesnya juga tidak terlalu kasihan gitu orang-orang. Terus ada satu lagi yang sudah setahun sampai saat ini siswa saya belum keluar juga KJP-nya. Jadi saya agak miris gitu dengarnya ya, dari tahun ke tahun kasusnya perubahannya itu tidak secara signifikan gitu Ibu. Itu aja sih. Baik Bu Salimah, terima kasih, dan silakan Pak Fahru Razi untuk yang terakhir. Baik, terima kasih Bu. Pertama yang tadi dari bulan Mei tidak turun, pertama cek dulu status KJP-nya di website kjp.jakarta.go.id. Itu data awal. Jika dia statusnya sebagai penerima, ya, apakah dia sudah menarik atau tidak, sudah mempergunakan dana atau tidak, tadi sudah saya sampaikan. Di tahap 1 tahun 2021, sejak bulan Mei pencairan pertama, itu ada kendala sistem, tadi saya sudah sampaikan. Maka karena ada kejadian, jangan sampai melebar lebih luas, maka untuk dana sementara diblokir, ya, diblokir oleh pihak Bank DKI. Di rapat sebelumnya di JT1, pimpinan kami menyampaikan bahwa pejabat Bank DKI yang baru dari Biro Kelembagaan akan berkunjung ke tempat kami untuk mendiskusikan. Nah, harapan pimpinan kami dengan adanya pergantian pengurus pimpinan Bank DKI yang mengurus tentang dana KJP, tentang KJP, seluruh data KJP atau bansos yang ada di Dinas Pendidikan,
itu akan diupayakan bisa diselesaikan ya, seperti ada beberapa siswa penerima yang belum menerima buku tabungan, kita akan push secepatnya di kepengurusan yang baru. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Ya, Farul Razi. karena Ada satu kadang-kadang lagi, mohon izin dipingpong, Pak, bersabar, dari- yang lain mohon izin. Pak Farul, untuk dimohon bisa memberikan kepada kami call center dari P4OP kalau boleh Pak, supaya lebih apa ya? Ya, silakan Pak. Mungkin lebih praktis seperti itu Pak kalau call center. Karena luar biasa memang pertanyaan banyak sekali di chat juga luar biasa, sekian puluh, hampir di atas 40 yang tidak bisa terlayani karena waktu. Itu juga ada di Instagram, ada di Instagram Gubernur juga ada, Bu, itu seluruh personal P4OP jadi kontak person. Mohon izin. Karena ada Mbak juga Indri, coba. Ya. Mbak Indri bisa bantu, Mbak Indri. Di paparan terakhir Pak Roji ada Oh, yang ini. Oh iya. paparan terakhir, halaman terakhir. Lahirin aja ya, Pak. Ya, mohon izin Ibu dan Bapak, para hadirin yang luar biasa, kita terakhir di share screen. Ini, Bu. Iya, itu dia. Mohon izin silahkan di screenshot Bapak masing-masing. Ini sudah sangat jelas dari websitenya kjp.jakarta.go.id, telepon 021 857 1012, faxnya 021 85 1505, dan WhatsApp-nya di 0812 84 834229. Luar biasa. Boleh aplaus untuk Pak Farul Razi, luar biasa, layanannya keren sekali. Terima kasih Pak Farul Razi.